Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Andrian Eka Hedana, SPMP MBA, selaku dosen pembimbing mata kuliah karya tulis ilmiah, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari program kreativitas mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat dengan judul Kolam Sayur Mini dari Limbah Rumah Tangga sebagai solusi dari keterbatasan produksi sayur untuk meningkatkan gizi masyarakat di Desa Tumbak Kepuh, Blitar. Saya Ilman Rohma, selaku moderator yang akan menuntun jalannya presentasi kali ini, dan dengan kedua teman saya selaku presenter yaitu Pinadian Astuti dan Desti Rismandani, siap untuk mempresentasikan hasil PKM kami. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Vina Dian Astuti. Kepada Vina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ilma atas waktu yang telah diberikan. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari program pembuatan kolam sayur mini di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Di mana latar belakang dari program pengabdian masyarakat ini yaitu Desa Tumpak Kepuh memiliki produktivitas tanaman sayur rendah karena sebagian besar lahan di Desa Tumpak Kepuh banyak dimanfaatkan dalam budidaya tanaman jagung, tebu, singkong, pohon jati, dan beberapa jenis buah. Dalam pemenuhan akan kebutuhan sayur di Desa Tumpak Kepuh, masyarakat sangat bergantung pada penjual sayur, sehingga pemenuhan gizi masyarakat di Desa Tumpak Kepuh belum optimal. Next slide. Dengan adanya masalah tersebut, untuk membantu masyarakat Desa Tumpak Kepuh dalam memenuhi kebutuhan sayur dan agar mereka tidak terus bergantung kepada penjual sayur, maka kami memberikan inovasi melalui program pembuatan kolam sayur mini yang dapat dibuat pada setiap halaman rumah warga. Kolam sayur mini dibuat dengan membuat petak-petak menyerupai kolam sebagai media tanam sayur yang memanfaatkan limbah rumah tangga berupa botol dan kemasan plastik bekas dan diisi dengan tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang, limbah organik maupun arang sekam. Selain itu, tepi dari petak kolam ini juga dapat dibuat menggunakan batu bata, papan kayu, dan ban bekas. Next slide. Adapun tujuan dari dilaksanakannya program pembuatan kolam sayur mini melalui program pengabdian masyarakat ini yaitu yang pertama untuk mengatasi masalah akibat keterbatasan produksi sayur terhadap pemenuhan gizi masyarakat di Desa Tumpak Kepuh. Yang kedua, mengembangkan peran dari program pembuatan kolam sayur mini di halaman rumah masyarakat Desa Tumpak Kepuh. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pembuatan kolam sayur mini terhadap keterbatasan sayur dan pemenuhan gizi di Desa Tumpak Kepuh. Next slide. Sehingga dari program tersebut dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa sebagai sarana dalam pelaksanaan salah satu poin dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga sebagai media aktualisasi diri dalam berkarya serta sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan sayur masyarakat Desa Tumpak Kepuh, serta menciptakan lingkungan desa yang bersih dari pencemaran limbah rumah tangga melalui pemanfaatan limbah sebagai media tanam dan pupuk organik untuk produksi sayur. Yang ketiga, yaitu bagi perguruan tinggi, dapat menjadi referensi tambahan sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa serta sivitas akademika baik dari dalam maupun luar Universitas Brawijaya. Dan yang keempat, yaitu bagi pemerintah, dapat membantu menyejahterakan masyarakat dalam memenuhi masalah gizi yang kurang optimal. Next slide. Kemudian dari
Program tersebut diharapkan adanya luaran program yang meliputi pertama yaitu adanya penerbitan artikel ilmiah, yang kedua permasalahan keterbatasan produksi sayur dan pemenuhan gizi masyarakat Desa Tumpak Kepuh dapat diselesaikan, yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan gizi masyarakat Desa Tumpak Kepuh, yang keempat yaitu masyarakat Desa Tumpak Kepuh mampu mengelola dan memanfaatkan limbah rumah tangga dengan baik. Next slide. Pembahasan yang selanjutnya yaitu gambaran umum masyarakat sasaran, di mana lokasi sasaran dari program ini yaitu di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terutama di lingkungan masyarakat Desa Tumpak Kepuh yang terdapat di RW 1 dengan jumlah 5 RT di dalamnya. Next slide. Sedangkan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi, diketahui bahwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar 2019, jumlah penduduk Desa Tumpak Kepuh pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2.916 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.479 orang dan perempuan sebanyak 1.437 orang, di mana masyarakat Desa Tumpak Kepuh memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan rata-rata lulusan SD atau sederajat, sehingga dengan latar belakang pendidikan tersebut, banyak masyarakat Desa Tumpak Kepuh yang bermata pencarian sebagai petani. Next slide. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari dari masyarakat Desa Tumpak Kepuh yaitu bekerja di sektor pertanian, peternakan, nelayan, dan pedagang. Sebagian masyarakat mengelola lahan pertanian yang sedang musim panen atau musim tanam hingga sore hari. Komoditas pertanian yang banyak ditanam di Desa Tumpak Kepuh berupa jagung, tebu, umbi-umbian. Selain itu, banyak juga masyarakat Desa Tumpak Kepuh yang bekerja dengan mengelola peternakan, baik peternakan ayam, peternakan kambing, maupun peternakan sapi. Selanjutnya, karena terdapat pantai wisata di Desa Tumpak Kepuh ini, maka banyak juga masyarakat Desa Tumpak Kepuh yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Vina atas materi yang disampaikan. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desti Rismandani. Kepada Saudari Desti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan terdiri dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan. Yang pertama, persiapan. Persiapan terdiri dari beberapa tahap, yaitu survei dan observasi, tahap perizinan, diskusi, dan juga sosialisasi. Survei dilakukan dengan mengamati keadaan desa dan juga lahan pertanian desa. Kemudian untuk observasi, tim pelaksana melakukan wawancara kepada kepala desa dan masyarakat. Selanjutnya untuk tahap perizinan, yang pertama dilakukan adalah membuat surat izin dari universitas, kemudian menyerahkan surat kepada ketua RW, dan surat tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya diskusi dan sosialisasi. Diskusi dilakukan oleh tim pelaksana dengan ketua RW. Untuk sosialisasi program dilakukan kepada ketua RT yang termasuk dari anggota RW 3. Metode yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan pemilahan sampah, pelatihan penyiapan bahan tanam dan juga media tanam, pembuatan kolam sayur, pelatihan perawatan tanaman. Yang pertama, sosialisasi. Pada tahap sosialisasi ini, tujuannya agar masyarakat mengerti tentang program yang akan dilakukan dan menghadirkan seluruh masyarakat. Selanjutnya, pelatihan pemilahan sampah dilakukan agar masyarakat mampu memilah sampah yang dapat digunakan kembali dan yang tidak dapat digunakan kembali, serta agar masyarakat mampu memilah sampah yang dapat diolah menjadi pupuk organik.
Kemudian pelatihan penyiapan bahan tanam dan juga media tanam. Pelatihan penyiapan bahan tanam dan juga media tanam dilakukan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan budidaya tanaman sayuran dengan maksimal. Selanjutnya adalah pembuatan kolam sayur. Pembuatan kolam sayur dibuat dengan menyesuaikan luas kolam dengan luas lahan agar lahan yang ada dapat terpakai secara efektif dan efisien, serta memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan tanaman dan hasil produksi maksimal. Kemudian pelatihan dan perawatan tanaman dilakukan agar masyarakat dapat melakukan perawatan tanaman secara organik dan bebas bahan kimia. Metode yang selanjutnya adalah monitoring dan juga evaluasi. Monitoring dan evaluasi mencakup pengumpulan data realisasi program, pelaporan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan program sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Metode yang terakhir adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan dilakukan setelah program berjalan. Laporan kemudian diserahkan kepada pihak Kemendikbud. Next slide. Selanjutnya, bab 4. Yang pertama adalah anggaran biaya. Ringkasan anggaran biaya yang pertama adalah peralatan penunjang, yaitu sebesar Rp3.115.000. Kemudian bahan habis pakai sebesar Rp2.136.000, transportasi sebesar Rp500.000, dan lain-lain seperti administrasi, publikasi, dan laporan sebesar Rp145.000. Sehingga total anggaran biaya dari program ini adalah Rp5.896.000. Next slide. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Yang pertama, survei dan izin pelaksanaan. Survei dan izin pelaksanaan dilakukan pada minggu pertama, bulan pertama. Yang kedua, diskusi dan sosialisasi. Dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan pertama. Yang ketiga, pelatihan pemilahan sampah. Dilakukan pada minggu keempat, bulan pertama. Selanjutnya, pelatihan penyiapan bahan tanam dan juga media tanam dilakukan pada minggu pertama dan kedua, bulan kedua. Selanjutnya, pembuatan kolam sayur yang dilakukan selama 5 minggu, mulai dari minggu ketiga dan minggu keempat bulan kedua, dan dilanjutkan pada bulan ketiga dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Selanjutnya, pelatihan perawatan tanaman yang dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat, bulan ketiga, dan dilanjutkan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan keempat. Kemudian monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada minggu ketiga bulan keempat. Dan yang terakhir adalah laporan akhir yang dilakukan pada minggu keempat bulan keempat atau bulan terakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Desti atas materi yang disampaikan. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Vina dan Desti, maka dapat disimpulkan bahwa kolam sayur dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan produksi sayur di Desa Tumpak Kebo. Kolam sayur ini dapat dibuat dengan membuat petak-petak menyerupai kolam sebagai media tanam sayur yang dapat dibuat di setiap halaman rumah dengan memanfaatkan limbah rumah tangga berupa botol dan kemasan plastik dan diisi dengan tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang, limbah organik maupun arang sekam. Selain itu, pembatas atau frame dari petak-petak kolam mini ini juga dapat dibuat menggunakan batu bata, papan kayu, dan bahan bekas lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.